Oke, record. Iya, Pak. 3, 2, 1, record. Action. Oke, teori kuantitas uang. Nah, teori kuantitas uang ini merupakan teori sederhana yang menghubungkan antara tingkat inflasi dengan pertumbuhan suplai uang. Nanti kita secara bertahap rekonstruksi ya, konstruksi bukan rekonstruksi. Konstruksi model ini, persamaan ini dapatnya seperti apa sih awalnya ceritanya gimana. Nah, untuk memulai itu, kita mulai dengan konsep yang dinamakan velocity. Velocity merupakan kecepatan peredaran uang. Nah, velocity itu apa? Velocity itu merupakan jumlah frekuensi rata-rata uang itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain dalam suatu periode. Nah, contoh misalkan tahun 2015 ada transaksi secara total itu sebesar 500 miliar USD misalkan. Nah, dalam tahun tersebut suplai uang itu sekitar 100 miliar dolar. Sehingga rata-rata dolar yang digunakan dalam transaksi itu 5 kali. Nah, jadi velocity of money-nya itu 5. Gimana dapatnya? Caranya adalah velocity of money itu merupakan pembagian dari jumlah transaksi yang dilambangkan dengan T dibagi dengan jumlah uang yang beredar, dengan suplai uang. Jadi T dibagi M ini kita akan mendapatkan tingkat kecepatan uang beredar. Nah, untuk kalau misalkan kita menggunakan PDB nominal sebagai proyeksi atau proksi total transaksi, maka kita bisa mengembangkan expand dari variabel total transaksi tadi. Jadi total transaksi itu sama dengan P harga dikalikan dengan Y output real yang ada di perekonomian, kan itu sama aja dengan rumusnya PDB nominal, kan. Nah, jadi kita bisa dapatkan dengan modifikasi tersebut, kita dapatkan bahwa kecepatan itu dipengaruhi oleh P kali Y dibagi M, kan, di mana P kali Y itu merupakan PDB nominal dan M-nya adalah jumlah uang yang beredar atau suplai uang. Nah, sehingga dengan modifikasi tadi kan P kali Y per M ya. Nah, M-nya itu dipindah. M-nya dipindah ke sebelah kiri, maka kita dapatkan persamaan kuantitas, di mana M kali V itu sama dengan P kali Y. Artinya jumlah produk dari M dan V, suplai uang dan kecepatannya, itu ekuivalen dengan PDB nominal atau P kali Y. Ini mengacu pada definisi kecepatan peredaran uang yang dijelaskan sebelumnya. Nah, persamaan kuantitas ini merupakan persamaan identitas ya. Dia berlaku karena berdasarkan definisi variabel-variabelnya. Kemudian kita juga itu tadi persamaan kuantitas uang. Kita juga akan melihat mengenai permintaannya, permintaan uang. Permintaan uang itu dilambangkan dengan M per P atau jumlah uang yang beredar dibagi harga. Kan ini merupakan keseimbangan uang real atau daya beli suplai uang. Nah, fungsi permintaan uang sederhana itu merupakan perkalian atau produk dari K dan Y. K di sini adalah seberapa banyak uang yang ingin disimpan dari setiap pendapatannya. Jadi misalkan pendapatan kita 100.000, K-nya ini adalah proporsi dari pendapatan yang ingin disimpan, ya kan? Misalkan 90% misalkan. Jadi 90.000 itu merupakan banyaknya uang yang ingin disimpan dari setiap pendapatan atau dari 100.000 yang dia terima itu. Nah, ini merupakan variabel eksogen. Jadi fungsi permintaan itu ya permintaan uang. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan nih. Yang pertama adalah persamaan kuantitas, yang kedua adalah permintaan uang, ya kan? Hubungan antara persamaan permintaan uang dengan permintaan uang dengan persamaan kuantitas itu dihubungkan dengan variabel K di permintaan uang, fungsi permintaan uang, di mana K itu merupakan 1 dibagi P. Jadi sebenarnya K kali V itu sama dengan 1, ya kan?
Sehingga kita dapatkan bahwa di sini merupakan pembagian dari 1/T. Nah, dari sini kita bisa dapatkan definisi atau pemahaman bahwa ketika masyarakat memegang banyak uang relatif terhadap pendapatannya atau K-nya besar, ya kan? Yang terjadi apa? Kalau coba kecepatan. Ketika K-nya ini besar, masyarakat bukan memegang ya, dia menyimpan, nggak jelas nih. Pokoknya menyimpan banyak uang relatif terhadap pendapatannya. Yang terjadi artinya apa? Kalau K-nya besar, bilang penyebut, berarti penyebutnya naik, maka secara keseluruhan hasil 1/K-nya ini kan turun, ya kan? Ini menyebabkan kecepatan peredaran uangnya itu turun, karena masyarakat itu lebih menahan uangnya, ya kan? Seperti itu. Kalau sebaliknya, kalau misalkan K-nya ini naik, ya kan, relatif kecil, maka 1 dibagi K ini akan lebih besar, sehingga kecepatan peredaran uang akan naik juga. Nah, seperti itu ya. Itu hubungan antara permintaan uang dengan persamaan kuantitas. Ya kan? Nah, dari situ kita akan lihat bagaimana kita mengembangkan atau memodifikasi persamaan kuantitas untuk mendapatkan persamaan kuantitas uang. Jadi untuk menjelaskan teori quantity theory of money itu kita mulainya dari situ. Jadi dalam teori permintaan uang, dalam teori kuantitas uang, quantity theory of money, diasumsikan bahwa velocity of money itu konstan, kecepatan peredaran uang itu konstan dan variabel eksogen, sehingga di sini kita melambangkan V-nya itu adalah V bar, maka persamaan kuantitasnya menjadi V dikali V bar sama dengan P kali Y. Nah, sama dengan halnya asumsi-asumsi lain dalam ilmu ekonomi, asumsi ini juga tujuannya adalah simplifikasi ya, karena pada kenyataannya velocity atau kecepatan itu akan berubah seiring perubahan permintaan uang. Kan? Gitu. Ini untuk penyederhanaan analisis saja. Nah, kita dapatkan M kali V bar sama dengan P kali Y. Kemudian kita lihat variabel yang lain. Bagaimana kita menentukan misalkan tingkat harga. Nah, apabila V-nya konstan, maka yang menentukan PDB nominal itu adalah suplai uang, ya kan? Kalau V-nya konstan berarti V-nya konstan ini anggapnya nggak berubah, ya kan? Nah, jadi sisanya adalah tinggal ditentukan oleh PDB nominal. PDB nominal naik atau turun itu juga akan mempengaruhi naik atau turunnya suplai uang atau sebaliknya, ya kan? Suplai uang naik atau turun dia akan menentukan naik turunnya PDB nominal seperti itu. Nah, kemudian sementara itu PDB real itu Y-nya ini sendiri itu ditentukan oleh supply faktor produksi yaitu capital maupun labor serta fungsi produksinya yang mencerminkan tingkat penguasaan teknologi. Ya kan ini seperti yang sudah saya sampaikan di chapter ketiga buku MenQ. Selain itu tingkat harga juga ditentukan dari PDB deflator atau PDB nominal dibagi PDB real. Nah, kalau kita ingat pada chapter 2, salah satu trik untuk menghitung perkalian dua variabel, perkalian pertumbuhan dua variabel. Nah, itu sama dengan penjumlahan tingkat pertumbuhan masing-masingnya, ya kan? Sehingga kita bisa modifikasi yang persamaan ini menjadi persamaan
ini. Jadi tingkat pertumbuhan kan selisih atau delta masing-masing variabel dibagi terhadap variabel tersebut di periode sebelumnya, ya kan, atau pada kondisi sebelumnya. Sehingga ketika kita ingin menghitung pertumbuhan misalkan yang M ini pertumbuhan jumlah uang, maka kita deltakan M dibagi dengan M. Ini adalah growth formula ya. Nah, ketika kalau yang di persamaan sebelumnya kan M kali V. Nah, kita ingin menghitung produk dari MV ini, maka dalam unit pertumbuhan kita bisa menjumlahkannya. Nah, maka didapatkanlah modifikasi persamaan tadi menjadi seperti ini. Jadi, teori kuantitas uang dalam bentuk pertumbuhan itu merupakan penjumlahan dari pertumbuhan dari M dan pertumbuhan dari V. Sama dengan nilainya ekuivalen dengan pertumbuhan dari harga ditambah dengan pertumbuhan dari Y atau output. Nah, karena tadi diasumsikan 0, maka yang terjadi adalah ininya bisa kita abaikan, ya kan, karena asumsinya V-nya 0, sehingga yang tersisa adalah pertumbuhan suplai uang ini dipengaruhi oleh PDB nominal, atau PDB nominal mempengaruhi suplai uang dan sebaliknya. Untuk pertumbuhan harga kan itu merupakan definisi dari apa? Tingkat inflasi atau kenaikan harga secara umum, baik itu naik atau turun, ya kan? Artinya itu ada perubahan. Nah, perubahan harga secara umum itu merupakan definisi dari inflasi, sehingga delta P dibagi P kita bisa katakan itu merupakan inflasi atau dilambangkan dengan P ini, pi. Nah, sehingga ketika kita melakukan modifikasi persamaan yang tadi, kita dapatkan perubahan jumlah uang yang beredar itu dipengaruhi oleh inflasi plus perubahan output real atau pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan PDB real. Maka tingkat inflasi kita modifikasi lagi dengan dependent variabelnya inflasi, maka tingkat inflasi itu sama dengan perubahan dari jumlah uang yang beredar atau suplai uang dikurangi oleh perubahan output di dalam perekonomian, kan? Jadi kalau kita balik, saya kan sering ketika menganalisis inflasi itu, saya bilang kalau misalkan jumlah uang beredar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang, itu maka akan terjadi inflasi. Nah, ini relasinya ke situ. Jadi inflasi itu sama. Jadi ketika yang ini coba saya lambangkan dengan A, ini saya lambangkan dengan B, ketika A ini lebih besar artinya jumlah uang beredar itu lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah barang atau kenaikannya, maka bisa kita katakan terjadi inflasi, atau dalam hal ini pi-nya positif, P-nya positif, ya kan, inflasi. Tapi sebaliknya, kalau misalkan B-nya ini lebih kecil daripada A, maka yang terjadi adalah deflasi. Salah, kebalik. B-nya lebih besar, ya, sorry. Ini kok saya ubah-ubah, sorry. Kalau misalkan ternyata B-nya lebih besar daripada A, maka yang terjadi adalah deflasi atau nilai inflasinya negatif. Pastinya negatif. Nah, seperti itu. Ini sejalan, ya, make sense, logika ekonominya sejalan dengan analisis yang sejauh ini sudah kita lakukan terkait inflasi. Prinsipnya seperti itu. Jadi memang ketika kita ingin menganalisis inflasi, biasanya based on-nya ini teori kuantitas uang. Ini hubungan teori kuantitas uang ini melihat hubungan antara inflasi, jumlah uang yang beredar. Itu. Nah, pertumbuhan ekonomi normal ini biasanya memerlukan pertumbuhan suplai uang pada tingkat tertentu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memfasilitasi terjadinya pertumbuhan transaksi. Ketika ada uang, pasti ada transaksi biasanya, ya kan? Seperti itu. Makanya saya sering mengatakan bahwa inflasi itu perlu pada derajat tertentu, jangan terlalu tinggi tapi. Namun pada derajat tertentu, inflasi itu bisa menunjukkan bahwa perekonomian sedang bergerak.
karena dia menunjukkan peredaran uang terjadi di situ, kan uang itu berputar. Di awal saya bilang uang itu merupakan seperti darah dalam perekonomian. Lebihan pertumbuhan uang itu akan mendorong terjadinya inflasi yang tadi saya bilang. Ketika delta M per M ini lebih tinggi dibandingkan dengan delta Y per Y, yang terjadi adalah inflasi kelebihan. Nah, delta Y per Y, dia akan tergantung pada pertumbuhan apa? Faktor produksi dan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu perekonomian. Yang semuanya kita asumsikan given untuk saat ini ya. Jadi teori kuantitas ini intinya adalah memprediksi hubungan antara perubahan tingkat pertumbuhan uang dengan perubahan tingkat inflasi. Nih, hubungan antara ini dengan ini, karena Y-nya itu kan fix tadi. Ini fix ya, fix saya kasih bar. Jadi teori kuantitas uang, dia melihat hubungan dua variabel ini, inflasi dan jumlah uang beredar, JUB. Clear ya? Maksudnya ini merupakan salah satu teori yang cukup saya nyaman gitu memahaminya, make sense juga, kemudian sejalan dengan konsep utama ekonomi, khususnya inflasi ya. Nah, kita lihat, jadi karena teori kuantitas uang ini mengatakan melihat hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan uang yang tinggi itu seharusnya memiliki tingkat inflasi yang tinggi juga, karena mereka saling berbanding lurus. Yang kedua, tren jangka panjang inflasi di sebuah negara itu seharusnya sama dengan tren jangka panjang tingkat pertumbuhan uangnya. Jadi behavior dari jumlah uang beredar sama inflasinya harusnya memiliki pola yang sama. Kita lihat apakah ini konsisten ya. Nah, di sini terlihat korelasi antara tingkat inflasi dengan pertumbuhan suplai uang itu berkorelasi 0,7, artinya cukup tinggi ya, 70%. Sisanya itu 30% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Nah, dari sini terlihat bahwa ketika terjadi pertumbuhan uang, misalkan kita ambil di Mozambik nih yang inflasinya cukup sensitif atau elastis terhadap perubahan uang. Di Mozambik ini terlihat terjadi pertumbuhan uang sekitar 22%, maka inflasinya itu naik sekitar pada tingkat yang sama, sekitar 22-21% ya. Nah, ini tergantung sih negaranya itu inflasinya sensitif atau elastis nggak terhadap perubahan jumlah suplai uang kayak gitu. Kalau yang tidak terlalu sensitif itu misalkan Jepang nih. Jepang itu inflasinya hampir mendekati 0 ya, karena memang Jepang itu terkenal karena dia well developed country ya, well developed country. Kemudian selain itu mereka punya permasalahan kronis di demografi, artinya piramida penduduknya itu gemuk di atas. Kalau piramida penduduk gemuk di atas itu artinya apa? Penduduk usia tuanya jauh lebih banyak dibandingkan penduduk usia muda. Kalau Indonesia kan gemuk di tengah piramida penduduknya. Jadi kita usia produktifnya jauh lebih banyak. Nah, Jepang itu di situ masalahnya. Jadi mau setinggi apapun pertumbuhan suplai uang, inflasinya tetap segitu karena dan masalahnya pertumbuhan uangnya juga tidak terlalu tinggi ya kan, karena mungkin usia produktif masyarakatnya itu, yang masyarakat usia produktifnya itu sangat rendah. Seperti itu. Ini kasus khusus di Jepang. Ada lagi yang misalkan US ini pertumbuhan uangnya 5%, tapi inflasinya hanya sekitar 2%. Seperti itu. Ini tergantung tingkat elastisitas masing-masing. Atau kemampuan ini, kapasitas ekonominya. Jadi ketika misalkan uang tumbuh tapi bisa diimbangi dengan kenaikan produksi, jumlah uang, jumlah barang dan jasa yang diproduksi itu bisa diimbangi, maka inflasinya juga
tidak akan terlalu signifikan naiknya. Jadi itu tergantung tadi. Secara umum ada hubungan inflasi dan jumlah uang itu berkorelasi satu sama lain sekitar 70%. Nah, kalau secara tren jangka panjang kita lihat polanya juga kalau di Amerika Serikat ya, kita bandingkan antara data inflasi dan pertumbuhan uang itu mereka berdua itu memiliki pola yang sama, pola jangka panjang ya. Seperti ini yang hijau, kemudian yang merah, kan? Kayak gitu. Ini polanya sama. Oke, tadi udah teori kuantitas uang, permintaan uang, kemudian kita sudah buktikan bahwa apa yang dikatakan teori kuantitas uang itu bahwa behavior dari jumlah uang beredar sama inflasi itu berbanding lurus, dan itu udah dibuktikan walaupun hanya dari data Amerika Serikat, tapi paling tidak kalau data dunia tadi kita udah lihat bahwa korelasinya cukup tinggi ya, 70%. Seperti itu. Itu yang tadi. Sekarang kita mulai masuk. Kita udah tahu inflasi, kita udah tahu jumlah uang yang beredar, kita ingin tahu hubungan antara inflasi dan tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga ini merupakan variabel yang cukup penting juga. Di awal saya bilang, tingkat suku bunga ini merupakan variabel yang menghubungkan antara sektor keuangan dengan sektor real atau makroekonomi ya, CIGX. Nah, kita lihat di dalam ilmu ekonomi, tingkat suku bunga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tingkat suku bunga nominal. Kalau tingkat suku bunga nominal yang dilambangkan dengan huruf I kecil ini, itu biasanya suku bunganya ini tidak disesuaikan dengan inflasi, artinya tidak ada pengurangan terhadap inflasi. Kemudian yang kedua adalah tingkat suku bunga real. Nah, tingkat suku bunga real ini atau dilambangkan dengan R, dia disesuaikan terhadap inflasi, ya kan? Jadi seperti itu. Ketika kita berbicara mengenai tingkat suku bunga, pasti kaitannya sama Fisher effect atau efek Fisher. Fisher ini ekonomi ya, ekonom. Nah, Fisher membuat pernyataan atau persamaan yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga nominal itu merupakan gabungan atau penjumlahan dari tingkat suku bunga real yang telah dipengaruhi oleh faktor inflasi. Kan ini. Di chapter 3 kita ketahui bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam makroekonomi itu salah satunya adalah ketika saving sama dengan investment, ya kan? Nah, interaksi saving investment ini itu menentukan besarnya tingkat suku bunga nominal tadi. Jadi kenaikan inflasi itu akan menyebabkan kenaikan yang sama pada tingkat suku bunga nominal. Hubungan yang melihat perubahan inflasi terhadap suku bunga nominal itu disebut Fisher effect. Kan dari Fisher equation ini. Jelas ya. Kalau dari persamaan ini sangat clear. Inflasi naik, pasti ininya juga naik. Karena mereka hubungannya berbanding lurus. Vice versa. Inflasi turun, I-nya juga turun. Kayak gitu. Gampang. Nah, kita lihat nih, hubungan lagi antara tingkat suku bunga nominal dengan inflation rate. Tadi Fisher effect, kita lihat apakah berlaku di Amerika Serikat. Ini yang hijau itu merupakan grafik untuk tingkat suku bunga nominal, ya kan? Yang merah adalah grafik untuk inflasi. Nah, kita lihat pergerakan data jangka panjangnya, itu polanya terlihat jelas sama ya. Trennya sama, naik turun ketika nominal interest rate naik atau inflasi naik. Ketika inflasi naik, nominal interest rate naik, dan seterusnya. Ini. Jadi cukup valid kalau bisa saya katakan hubungan antara atau Fisher effect-nya ini cukup valid. Nah, ketika kita membahas Fisher effect, tadi disebutkan ada kaitannya dengan tingkat suku bunga real dan inflasi, ya kan? Kita juga perlu tahu bahwa di dalam ilmu ekonomi ini ada dua jenis tingkat suku bunga real. Yang pertama adalah
tingkat suku bunga real ex ante, yaitu didapatkan dari suku bunga nominal dikurangi expected inflation, ya kan? Expected inflation, bentar ya. Expected inflation, sehingga tingkat suku bunga real ex ante ini merupakan tingkat suku bunga real yang diharapkan, yang diekspektasikan ketika seseorang itu membeli surat utang atau instrumen investasi ya, sekuritas, obligasi dan sebagainya, atau mengajukan pinjaman. Jadi kalau kalian mengajukan pinjaman itu kalian kan pasti mengekspektasi tahun depan itu harga naik atau turun nih. Itu merupakan expected inflation, kan? Dan tingkat suku bunganya pun itu merupakan dipengaruhi oleh ekspektasi, bukan benar-benar inflasi yang terjadi atau kenaikan yang akan terjadi, karena masih prediksi. Yang kedua, itu merupakan tingkat suku bunga real ex post. Artinya, ini tingkat suku bunga ini sudah berdasarkan realisasi inflasi yang terjadi, ya kan? Sehingga didapatkan dengan pengurangan dari tingkat suku bunga nominal dengan pi atau inflasi itu sendiri, inflasi yang terrealisasi. Nah, itu tadi hubungan dari tingkat suku bunga real, expected inflation, kemudian persamaan Fisher effect, dan seterusnya. Jadi kalian sekarang tahu nih, tingkat suku bunga nominal yang ada di bank-bank itu merupakan gabungan atau mereka sudah memperhitungkan inflasi. Oke. Sekarang kita masuk, masih berkaitan lagi dengan yang tadi, kita masuk ke hubungan antara tingkat suku bunga nominal dan permintaan uang. Jadi dalam teori kuantitas uang, tadi kita lihat ada permintaan uang juga. Nah, keseimbangan permintaan uang real atau M per P itu hanya tergantung pada pendapatan real, ya kan? Jadi MP sama dengan KY, ya kan? Nah, jadi pendapatan real ini Y ini mempengaruhi keseimbangan permintaan uang. Faktor lain yang menentukan permintaan uang itu adalah tingkat suku bunga nominal, ya kan? Atau opportunity cost, kita bisa katakan bahwa tingkat suku bunga nominal itu adalah opportunity cost ketika orang itu memegang uang ketimbang menginvestasikannya ke surat utang atau instrumen aset finansial yang lainnya. Gitu. Sehingga permintaan uang itu berhubungan terbalik dengan tingkat suku bunga nominal. Nah, ketika tes. Ya Pak, keputus ya Masuk Pak. ya? Ya, sekarang ini masuk ya? Masuk Pak. Sampai belum tahu menentukan untuk investasi Pak. Oke, terima kasih. Saya soalnya menggunakan dua akun nih. Yang satu di laptop, yang satu di HP. Tadi yang HP kayaknya. Yang keputus. Oke. Nah, tadi investasi ya. Kita nggak tahu nih, pinjaman. Kita mengajukan pinjaman. Kita nggak tahu bunganya udah tahu, tapi itu kan bunga simulasi. Tapi nanti ke depannya, tahun depan itu berapa, tahun berikutnya berapa, kita nggak tahu. Jadi kita menggunakan ekspektasi. Sehingga tingkat suku bunga nominal yang relevan di sini, ini belum ada tayangannya ya? Belum ada Pak. Oke. Pesan. Saya share lagi.
Udah ya? Udah muncul nggak? Sudah, Pak. Muncul. Ya. Nah, jadi tingkat suku bunga yang nominal yang relevan ketika kalian mengajukan pinjaman itu merupakan I sama dengan tingkat suku bunga real ditambah expected inflation atau expected PI ini nih, yang ini nih. Ini adalah yang relevan ketika kalian melakukan pinjaman. Sehingga kita bisa modifikasi bahwa permintaan uang itu merupakan fungsi dari tingkat suku bunga nominal dan Y atau pendapatan kalian atau output gitu perekonomian. Maka I-nya ini karena suku bunga nominal yang relevan menurut definisi tadi itu merupakan penambahan dari suku bunga real dengan expected inflation, maka I-nya ini bisa menggunakan suku bunga tersebut, definisi tersebut. Maka permintaan uang itu merupakan fungsi dari tingkat suku bunga nominal yang menggunakan expected inflation dengan pendapatannya, seperti itu. Ini adalah permintaan uang, fungsi dari permintaan uang. Dari sini kita dapatkan keseimbangan suplai uang real dan permintaan uang realnya. Hubungannya seperti apa dalam setiap masing-masing variabel? Kita lihat bahwa yang M ini, suplai uang ini merupakan variabel eksogen yang besar kecilnya itu akan dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral atau kebijakan BI, ya kan? Ketika kira-kira inflasinya naik, BI akan menurunkan jumlah uang beredar, akan menekan angka M ini. Nah, kemudian yang R, tingkat suku bunga real, itu merupakan variabel yang menentukan atau melakukan penyesuaian untuk memastikan keseimbangan antara saving dengan investment. Seperti itu. Sementara kalau yang Y ini merupakan variabel yang given ya, fix, karena dari mulai analisis di awal kan kita sudah sebutkan di fungsi produksi bahwa capital maupun labor-nya ini kita asumsikan fix given. Sehingga Y pendapatan ini atau output ini itu merupakan variabel yang fix juga. Nah, sementara kalau P ini dia merupakan variabel yang menentukan market clearing. Jadi dia akan melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa ini fungsi permintaan uang ini seimbang, seperti itu. Nanti dengan nilai R atau tingkat suku bunga real, Y dan expected inflation tertentu, jadi kita bisa melihat respon harga terhadap perubahan suplai uang, ya kan? Kita bisa pindahkan nih yang ini nih. Ini kan P-nya ini bisa pindah ke sini, ya kan? Saya taruh belakang ya. Pokoknya P-nya pindah ke sebelah. Nah, karena ininya jumlahnya misalkan katakanlah ini given, ya kan? Ya, given lah. Maka perubahan suplai uang itu menyebabkan harga juga berubah dengan persentase yang sama karena mereka berbanding lurus ya. Hal ini sesuai dengan teori kuantitas. Jadi ketika misalkan coba saya pindahin ya. Jadi M sama dengan P dikali L ya. L yang ini. Nah, karena ininya given atau jumlahnya tertentu, kita abaikan sehingga ketika terjadi perubahan suplai uang sejumlah D, maka P-nya juga akan berubah sebesar D. Hal ini sejalan dengan teori yang tadi di teori kuantitas uang bahwa perubahan jumlah uang beredar, suplai uang itu akan mempengaruhi tingkat inflasi atau perubahan harga secara umum. Gitu. Paham ya? Jadi kita menjelaskan inflasi itu udah dari dua sudut pandang teori atau persamaan. Yang pertama dari teori kuantitas uang, yang kedua dari fungsi permintaan uang atau keseimbangan uang real tersebut. Jadi masing-masing persamaan tersebut mengkonfirmasi atau memvalidasi analisis yang biasa kita gunakan bahwa inflasi itu merupakan hubungannya dengan jumlah uang beredar dan output atau jumlah barang yang ada di perekonomian.
Nah, kemudian kita juga perlu melihat bagaimana dengan ekspektasi inflasi. Kalau tadi kita lihat hubungan atau bagaimana harga itu merespon perubahan suplai uang, sekarang kita lihat ekspektasi inflasi. Nah, pada jangka panjang sebenarnya orang itu tidak akan selalu berada di atas atau di bawah inflasi yang diproyeksikan, ya kan? Misalkan pemerintah di APBN itu memproyeksikan, misalkan nih di APBN 2021 yang baru diketok nih, bahwa inflasi tahun depan katakanlah 3,5%, ya kan? Nah, apakah itu akan selalu seperti itu? Akan 3% terrealisasi? Belum tentu, ya kan? Namun dalam jangka panjang, secara rata-rata ekspektasi inflasi itu sama dengan tingkat inflasi yang terrealisasi. Seperti itu. Ini kalau di statistik namanya law of large number. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, ya kan, itu akan terjadi biasanya. Kalau itu sih lebih ke kekuatan pikiran ya, sama optimisme manusia. Tapi intinya dalam statistik juga ada fenomena itu. Jadi ketika orang itu punya preferensi tertentu, kalau di rata-rata dikumpulkan di survei, maka di Indonesia, maka secara rata-rata nilai tertentu itu atau preferensi tertentu bagi orang Indonesia itu akan keluar dengan hasil yang sama. Gitu. Misalkan orang Indonesia ini ditenggarai banyak suka makan ini gado-gado misalkan, atau nasi Padang deh, nasi Padang. Maka kalau disurvei nih seluruhnya hampir mendekati populasi, misalkan kalau itu mungkin, maka secara rata-rata orang Indonesia itu akan suka nasi Padang, kayak gitu. Karena expected-nya tadi hasilnya adalah orang Indonesia suka nasi Padang, maka secara rata-rata ketika disurvei ya iya terjadi. Begitupun terjadi dengan inflasi. Jadi expected inflation ini pada jangka panjang itu akan mendekati paling tidak dengan nilai inflasi yang real atau terrealisasi. Nah, namun dalam jangka pendek, expected inflation mungkin berubah ketika seseorang itu mendapatkan informasi baru. Contohnya, misalkan BI. Ketika misalkan sekarang nih, BI ngumumin akan menaikkan suplai uang tahun depan. Nah, kalau BI mau naikin suplai uang tahun depan, yang terjadi apa? Berarti masyarakat kita akan bisa memperkirakan bahwa, oh, kalau BI akan naikin, berarti kita akan harus ekspektasi tahun depan itu inflasi naik, ya kan? Harga akan naik karena orang akan lebih banyak bertransaksi, sementara asumsinya produksi barangnya akan tidak lebih cepat dari kenaikan harga tersebut, sehingga harga akan naik. Maka ekspektasi inflasi juga akan tinggi. Hal ini akan mempengaruhi harga saat ini, ya kan? Walaupun sebenarnya belum terjadi perubahan pada jumlah uang yang beredar, karena kan rencananya BI naikinnya tahun depan, kayak gitu. Karena suplai uang tahun depan yang ingin dinaikkan. Gitu. Nah, persepsi atau ekspektasi ini mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi pada saat ini. Itu yang menyebabkan P itu berubah juga, P yang saat ini kita hadapi. Sama aja, misalkan kalian katakanlah suka makan martabak orange, ya kan? Nah, kalian tahu nih minggu depan martabak orange harganya naik 10 kali lipat. Katakanlah kalian tiap hari makanan pokoknya martabak orange. Kalau minggu depan naik, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian langsung beli, ya kan, entah untuk stok atau entah itu untuk dimakan langsung. Pasti terjadi peningkatan transaksi, peningkatan pembelian martabak orange saat ini. Itu yang saya maksud. Jadi kadang-kadang ekspektasi inflasi itu akan mempengaruhi perilaku saat ini atau variabel saat ini. Harga pun naik, gitu. Ketika permintaan orange naik minggu ini, karena kita dapat informasi bahwa minggu depan harganya akan naik. Paham ya? Mudah-mudahan tidak membingungkan.
Nah, dari situ kita bisa lihat dalam persamaan ini ketika ekspektasi inflasi itu naik, ininya naik, maka apa? Tadi itu akan naik ya kan? I kan tadi suku bunga nominal yang relevan itu kan seperti ini. Ya. Nah, ketika ekspektasi inflasi naik, maka I-nya akan naik, ya kan? Ini I nih. Kemudian yang terjadi adalah ketika I naik, maka orang permintaan uang itu akan turun. Karena apa? Permintaan uang akan turun karena ketika suku bunga naik, orang akan lebih milih invest. Naruh uangnya, entah naruh aja dalam bentuk deposito atau di surat berharga atau surat utang negara dan sebagainya. Karena pendapatan bunganya akan naik, ya kan? Bunga nominal naik. Sehingga permintaan uang akan turun. Nah, hal ini akan menyebabkan P itu naik atau menyesuaikan untuk membuat keseimbangan permintaan uang itu turun dalam rangka penyesuaian menuju keseimbangan baru. Seperti itu. P-nya ini akan berubah, ya kan? Seperti itu. Ini adalah hubungan antara expected inflation dengan jumlah uang yang beredar atau permintaan uang. Kaitannya tadi sama tingkat suku bunga nominal yang tersusun atau yang terbentuk dari ekspektasi inflasi. Nah, secara umum untuk wrap-up-nya, hubungan antara uang, harga, dan tingkat suku bunga ini dapat digambarkan dalam tabel berikut ya. Jadi interaksi dari suplai uang dan permintaan uang dia akan mempengaruhi tingkat harga. Di sini tingkat harga ini P ya kan. Nah, P ini perubahan atau naik turunnya tingkat harga dia akan mempengaruhi apa? Inflation rate, ya kan? P, pi. Nah, inflation rate ini perubahan inflation rate itu akan mempengaruhi tingkat apa? Suku bunga nominal karena dia merupakan komposisi dari ini. Seperti itu ya. Dan itu balik lagi tingkat suku bunga nominal akan mempengaruhi permintaan uang yang tadi. Kan kalau misalkan suku bunga naik, maka permintaan uang akan turun karena orang akan cenderung menyimpan uangnya di aset-aset finansial karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, vice versa. Dan lingkaran ini terjadi secara terus-menerus. Seperti itu. Tapi dalam teori kuantitas uang yang dijelaskan hanya di bagian yang orange saja nih. Yang ini, tapi kalau hubungan antara nominal interest rate dengan money demand tidak terlalu dijelaskan oleh teori kuantitas uang. Makanya disampaikan juga ini, yang persamaan ini, agar menjelaskan mengenai hubungan dari suku bunga nominal tersebut terhadap money demand. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Habis ini apa ya? Biaya sosial, oh iya, oke. Ada pertanyaan nggak tadi sampai situ? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Saya, Pak Miska. Miska, ya. Apa pertanyaannya Miska? Yang mengenai expected inflation tadi itu kan berdampak pada perilaku ekonomi saat ini ya, Pak. Ya. Seperti membeli lebih banyak barang saat ini karena beranggapan masa depan itu naik harganya. Ya. Lalu apakah expected inflation ini memiliki dampak yang baik, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Apakah pengaruh expected inflation itu bagus atau jelek? Tergantung ya, karena kalau misalkan ternyata tadi kalau saya kasih contoh yang BI itu ya, BI kan mengumumkan kebijakan menaikkan suplai uang di tahun depan. Ketika BI memformulasikan kebijakan itu, sebenarnya dia pengen
suplai uang itu naik tahun depan, bukan sekarang. Kalau misalkan ternyata sekarang ini kebijakan pemerintah menekan inflasi, nah akibat dari pengumuman kenaikan suplai uang itu malah justru meningkatkan inflasi saat ini kan. Nah, itu jelek kondisinya. Jadi tergantung konteksnya. Namun ketika misalkan BI mengumumkan kenaikan suplai uang tahun depan, kemudian tahun ini sebenarnya juga pengen didorong juga inflasi agar naik, dan pengumuman itu memberikan efek kenaikan inflasi, itu efeknya menguntungkan, dalam arti dia membantu kebijakan BI saat ini untuk meningkatkan inflasi. Gitu. Jadi tergantung konteksnya. Makanya harus hati-hati ketika pemangku kebijakan atau otoritas kebijakan itu memformulasikan kebijakan atau mengumumkannya. Maka kita lihat, ini kita kondisinya apa. Kemudian ketika diumumkan, market itu akan merespon dengan apa. Seperti itu. Kayak gitu ya, Miska. Jadi konteksnya tergantung nih, baik atau buruknya tergantung. Kalau misalkan inflasinya parah, justru menyebabkan kepanikan, ya jelek. Tapi kalau ternyata inflasi, memang kita butuh inflasi juga saat ini, itu bagus. Kayak gitu ya, Miska ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, apa tuh? Risma Zahri. Oke, Risma. Yang menaikkan suplai uang itu maksudnya mencetak uang ya, Pak? Terus itu diedarkan ke masyarakat melalui bank komersial gitu, itu dikasih tahu ke masyarakatnya berarti setahun sebelumnya gitu. Oh gitu, oke. Menaikkan suplai uang tidak harus dengan mencetak uang ya. Yang kemarin saya kasih tahu, BI itu punya instrumen atau kebijakan untuk turunkan jumlah uang yang beredar. Yang pertama lewat OMO, Open Market Operation atau operasi pasar terbuka. Jadi misalkan BI ingin menaikkan suplai uang nih, berarti dia akan membeli surat berharga atau surat utang pemerintah yang ada di pasar, sehingga ketika dibeli kan BI ngeluarin uang, ya kan? BI ngeluarin uang, uangnya terinjeksi ke pasar, BI dapat surat utang tersebut, kayak gitu. Kemudian 1 tahun kemudian, wah ternyata kayaknya perlu diturunin nih uang yang beredar. Nah, surat utang pemerintah yang dimiliki oleh BI itu akan dijual, ya kan? Sehingga uang yang ada di pasar itu akan masuk ke BI, jadi diserap sama BI, maka jumlah uang beredar itu akan turun, kayak gitu ya. Jadi nggak melulu menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar itu dengan mencetak uang. Kayak gitu ya, Risma. Halo? Baik, Pak. Oh ya, oke. Izin Lagi? bertanya, Pak. Ya, Rizka. Kan sekarang banyak yang pakai e-money, Pak. Nah, pengaruh penggunaan e-money terhadap perputaran uang itu gimana, Pak? Apakah dia akan mempercepat perputaran uang gitu karena uang fisik yang dipegang masyarakat jadi lebih sedikit? Terus apakah ada hubungannya sama inflasi gitu, Pak? Oke, kemarin kayaknya ada yang nanyain juga ya terkait e-money sama inflasi. Jadi ngaruh nggak sih e-money itu? Kalau saya melihatnya e-money itu hanya bentuk yang berbeda dari uang cash, gitu. Jadi ini kalau e-money-nya semakin banyak, tapi ternyata itu cuma menggantikan proporsi uang fisik, uang cash fisik, itu ya nggak ada perbedaan, kecuali e-money-nya semakin banyak, uang fisiknya juga nggak berubah. Jadi bukan masalah konversi dari uang cash ke e-money ya, karena uang cash sama e-money itu sama aja, mereka sebenarnya satu bagian, cuma beda bentuk doang. Jadi yang mempengaruhi adalah nanti totalnya. Kalau ternyata secara total antara uang cash sama e-money-nya itu bertambah, itu akan mempengaruhi inflasi, karena potensi transaksi yang tercipta, kenaikan transaksi akibat orang lebih banyak megang uang cash atau e-money itu akan lebih besar, sehingga harga-harga naik itu akan sangat mungkin, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi bukan face to face antara uang cash fisik dengan e-money, karena dua-duanya merupakan hal yang sama sebenarnya, cuma beda bentuk doang. Kayak gitu ya, Iska. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin kita ini dulu ya, kita istirahat 15 menit.
Nanti 15 lewat jam 3:15 kita lanjut lagi. Oke? Baik, Pak. Oke. Itu ya. Nah, inflasi menciptakan biaya sosial yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu merupakan biaya sosial ketika inflasi itu diperkirakan. Yang kedua adalah biaya ketika inflasi realisasi itu berbeda dari inflasi ekspektasinya. Jadi kedua kondisi ini menciptakan biaya sosial.
Oke, kita lihat biaya sosial pada situasi yang pertama ya. Nah, itu ada biaya yang dinamakan shoe leather cost, ya kan? Shoe leather cost ini merupakan biaya atau ketidaknyamanan yang muncul dari penurunan keseimbangan supply uang ya, yang untuk menghindari pajak inflasi. Nah, artinya apa? Maksudnya ketika inflasi naik, maka tingkat suku bunga akan naik. Nah, sehingga masyarakat akan mengurangi keseimbangan uang realnya, permintaan keseimbangan uang realnya. Yang terjadi adalah kalau inflasi naik, intinya seperti ini, inflasi naik maka daya beli real itu akan turun, ya kan? Sehingga ketika kita ingin membeli barang sejumlah yang sama, itu memerlukan uang nominal yang lebih banyak, ya kan? Nah, ketika kita membutuhkan uang nominal yang lebih banyak, maka masyarakat akan lebih sering bolak-balik ATM, ya kan? Nah, ketika sering bolak-balik ATM itu untuk menarik uang ya, untuk melakukan transaksi, maka kalau di buku teksnya sih diceritakan bahwa itu akan menimbulkan biaya masyarakat lebih sering mengganti sepatunya, karena ketika kita sering mobile, sepatu itu kan lama-lama makin tipis bawahnya ya, makanya dinamakan shoe leather cost seperti itu. Nah, jadi ini adalah biaya yang apa namanya, secara tidak langsung timbul dari adanya inflasi, kayak gitu sih. Agak-agak lucu aja historinya. Ini yang pertama, shoe leather cost. Yang kedua adalah menu cost. Jadi ketika terjadi inflasi, maka ada muncul biaya akibat perubahan tersebut, perubahan harga. Jadi restoran dia akan mencetak menu baru akibat harga berubah, kemudian ada biaya mencetak dan mengirimkan katalog baru bagi perusahaan yang mungkin untuk suppliernya atau bagi resellernya, kayak gitu. Nah, inflasi yang lebih tinggi, bisnis akan lebih sering mengubah harga di menunya dan pasti mengeluarkan biaya untuk ini, ya kan? Kayak gitu. Yang ketiga adalah terjadinya distorsi harga relatif. Jadi perusahaan yang menghadapi memiliki menu cost, itu akan melakukan perubahan harga, namun realitasnya sebenarnya tidak akan secara terus-menerus. Jadi intinya adalah setiap perusahaan yang berbeda akan memiliki kebijakan yang berbeda atas perubahan harga. Artinya apa? Oke, mereka mengubah harga, tapi biasanya waktunya akan berbeda. Hal ini akan membawa distorsi harga relatif. Artinya apa? Dari perusahaan satu dan perusahaan lain mungkin harganya akan berbeda gitu. Misalkan perusahaan A, karena dia bisa langsung serta-merta mengubah menunya, harga di menunya, maka dia bisa berubah. Tapi kalau perusahaan B mungkin, nanti aja nanggungin, mungkin 2 bulan lagi. Nah, hal itu akan menyebabkan distorsi harga. Artinya ada harga yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama. Begitu. Hal ini dalam mikroekonomi menyebabkan inefisiensi, khususnya dalam hal pengalokasian sumber daya. Gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah menimbulkan perlakuan pajak yang tidak adil. Jadi beberapa jenis pajak ini tidak mengalami penyesuaian terhadap inflasi. Contohnya adalah capital gain tax, ya kan? Jadi ini adalah pajak yang harus dibayarkan dari pendapatan modal. Jadi contohnya misalkan awal tahun kalian membeli saham Apple $10.000. Kemudian di akhir tahun kalian mau menjualnya nih. Nah, ternyata harganya udah $11.000. Jadi kalian punya capital gain sebesar $1.000 ya kan, atau 10%. Nah, capital gain ini kalau misalkan asumsinya sepanjang tahun itu inflasi sebesar 10%, maka sebenarnya kalian ada capital gain nggak sih? Enggak ya. Capital gain-nya jadi 0 karena inflasi 10% terhadap nilai investasi yang 10.000, maka inflasinya juga 1.000. Sehingga ketika capital gain kalian dapat 1.000 juga, maka ini akan saling meng-cancel off. Sehingga kamu sebenarnya secara real itu nggak dapat capital gain, tapi karena sistem pajaknya tidak
taking into account inflasi ini, maka yang terjadi adalah kalian tetap wajib membayar pajak atas capital gain yang kalian miliki itu, walaupun pada kenyataannya itu udah di cancel off dengan inflasi ya. Ini nggak adil. Gitu. Yang kelima, timbulnya ketidaknyamanan secara umum. Nah, inflasi ini membuat sulit untuk membandingkan nilai nominal pada periode waktu yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kita agak susah membandingkan secara nominal, misalkan beras saat ini dengan beras 10 tahun yang lalu atau beras 20 tahun yang lalu. Kita harus melakukan penyesuaian terhadap inflasi. Kan? Hal ini juga menyebabkan kesulitan untuk membuat perencanaan finansial jangka panjang, kayak gitu. Karena tadi expected inflation dengan real inflation-nya nanti itu pasti akan berbeda, ya kan? Sehingga kan financial planning itu harus diupdate, menyesuaikan perubahan yang terjadi di pasar. Tidak nyaman secara umum. Nah, biaya lainnya atau biaya tambahan dari inflasi yang unexpected itu adalah redistribusi daya beli yang tidak diinginkan. Jadi biasanya kan ini kontrak-kontrak jual beli atau biasanya sih kontrak misalkan pengajuan pinjaman ya. Nah, biasanya dia kan melihat expected inflation, ya kan? Mereka melakukan simulasi, kira-kira inflasinya kalau inflasi segini berapa nih bunga yang harus kalian bayarkan. Nah, jika ternyata inflasi realisasinya itu berbeda dengan inflasi expected-nya, maka akan muncul keuntungan dalam tanda kutip pada salah satu pihak. Misalkan untuk kasus peminjam dan pemberi pinjaman atau kita dengan bank. Kan? Nah, kalau misalkan inflasi yang terrealisasi itu lebih besar dibandingkan dengan expected inflation-nya, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah tingkat suku bunganya itu sebenarnya tingkat suku bunga realnya itu inflasi dikurangin ini. Jadi sama dengan R plus inflation. Nah, tingkat suku bunga realnya itu sebenarnya kan inflasi dikurang inflasi. Maka tingkat suku bunga realnya akan lebih kecil. Kalau inflasi yang terrealisasinya gede ya, ini akan lebih kecil, jadi kuranginnya gede, maka R-nya, tingkat suku bunganya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan expected tingkat suku bunga real yang didasarkan pada expected inflation. Yang terjadi apa? Berarti kita sebagai peminjam itu membayar beban bunga yang lebih ringan, kan? Sehingga ada transfer atau pemindahan daya beli dari bank ke peminjam ke kita misalkan. Jadi kita lebih untung lah dalam tanda kutip. Kemudian vice versa, kasus kedua ketika ternyata realisasi inflasi itu lebih kecil dibandingkan dengan expected inflation yang terjadi, tingkat suku bunga realnya itu akan lebih besar. Artinya sebagai peminjam kita harus membayar beban bunga yang lebih tinggi. Gitu. Sehingga ada transfer daya beli dari kita sebagai peminjam ke bank. Artinya ada transfer keuntungan. Gitu ya. Clear ya. Ini biaya tambahan redistribusi daya beli yang tidak diinginkan. Kemudian ada lagi, yaitu kalau misalkan inflasi yang tidak terprediksi, ini menciptakan peningkatan ketidakpastian, uncertainty ini akan lebih tinggi. Jadi ketika inflasi tinggi, biasanya inflasi itu relatif lebih berfluktuasi dan tidak terprediksi, sehingga inflasi yang terrealisasi itu akan lebih sering berbeda dari yang diperkirakan, ya kan? Nah, perbedaannya cenderung besar, kemudian sulit ditentukan apakah dia lebih tinggi, positif atau negatif. Jadi sehingga mungkin akan sangat mungkin terjadi redistribusi kekayaan, ya kan? Hal ini menciptakan ketidakpastian dan merugikan beberapa pihak, khususnya yang risk averse person.
Jadi orang individu-individu yang cenderung menghindari resiko, dia akan mengalami kerugian dalam tanda kutip. Begitu, tidak pasti ya kan, karena ketidakpastian itu penuh risiko. Ya. Di sisi lain, inflasi itu juga memiliki keuntungan, ya kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa upah nominal itu sangat jarang diturunkan, bahkan ketika keseimbangan upah real itu turun. Hal ini akan menghalangi market clearing. Nah, inflasi ini memungkinkan upah real untuk mencapai tingkat keseimbangan tanpa harus dilakukan pemotongan upah nominal, ya kan? Karena kan biasanya nggak mungkin, misalnya PNS, Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus biasanya kan yang diumumkan adalah kenaikan, ya kan? Gaji PNS tahun depan dalam APBN 2021 naik 5%. Nah, nggak mungkin tuh gaji PNS turun 5%, ya kan? Nah, susah itu. Dan biasanya pun di swasta juga relatif cenderungnya nggak mungkin mengumumkan penurunan gaji, lebih sering naik, ya kan? Atau tetap gitu. Jadi inflasi ini memungkinkan upah real untuk mencapai tingkat keseimbangan tanpa pemotongan upah nominal. Karena upah itu biasanya selalu disesuaikan dengan inflasi. Misalkan gaji PNS. Gaji PNS itu akan melihat asumsi inflasi di asumsi dasar ekonomi makro APBN. Nah, itu akan dilakukan penyesuaian. Nah, karena itu inflasi yang modern ini meningkatkan fungsi pasar tenaga kerja sebenarnya. Karena apa? Karena dia membantu mempertahankan upah nominal pada tingkat tertentu yang walaupun upah realnya sebenarnya turun. Oke, tadi udah terkait biaya sosial inflasi. Sekarang kita masuk membahas mengenai fenomena-fenomena yang kaitannya dengan inflasi dan jumlah uang yang beredar. Ada salah satu fenomena yang dinamakan seigniorage. Ini adalah fenomena di mana defisit APBN itu dibiayai oleh pencetakan uang. Artinya apa? Pendapatan negaranya ini dari mencetak uang, bukan dari pajak, bukan dari utang, ya kan? Tapi dari mencetak uang. Nah, gimana sih konsekuensinya? Jadi kalau pemerintah ini melakukan pengeluaran untuk kemudian, jadi pemerintah kan biasanya ada belanja ya, harus melakukan belanja, entah untuk melaksanakan operasional pemerintahannya atau dalam rangka pembangunan, pasti melakukan belanja. Nah, ada 3 cara yang dimiliki pemerintah untuk membiayai pengeluaran tersebut. Yang pertama melalui pajak, yang kedua pinjaman, yang ketiga adalah mencetak uang. Nah, pendapatan negara yang diperoleh dari mencetak uang ini yang disebut seigniorage. Ketika negara ini mencetak uang untuk membiayai APBN, maka suplai uang di pasar itu akan naik. Ya kan? Nah, suplai uang yang naik ini akan mendorong terjadinya inflasi, sehingga mencetak uang untuk penerimaan negara, ini ibaratnya ini menerapkan pajak inflasi atau inflation tax. Nah, logikanya gini, jadi misalkan tadinya kita beli aqua botol itu 5.000, ya kan? Kemudian tiba-tiba pemerintah menerapkan kebijakan seigniorage. Kebijakan ini mendorong suplai uang naik, terjadilah inflasi. Inflasi naik, kemudian tadinya kita dengan uang 5.000 ini bisa beli 1 botol aqua, ketika inflasi naik, maka uang 5.000 ini nggak bisa beli botol aqua lagi. Harus ditambah, ya kan? Artinya ada daya beli yang berkurang di sini kan. Nah, pengurangan daya beli ini ibaratnya kita membayar pajak pada pemerintah akibat kebijakan seigniorage tadi. Kan kayak kita bayar pajak imaginary ya. Jadi uang kita atau daya beli kita berkurang sejumlah tertentu sehingga kita tidak bisa membeli aqua botol tadi. Itu sama aja kayak inflation tax ya.
Nah, kemudian pertanyaannya, siapa yang bayar pajak inflasi ini? Coba, saya belum nanya kayaknya hari ini. Coba Yoas, ini yang bayar pajak inflasi ini siapa nih? Halo? Suaranya nggak kedengeran? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Benar, Pak. Pak. Kedengeran ya? Iya. Yoas? Kelihatan sih, videonya kelihatan, cuma suaranya nggak kelihatan, nggak kedengeran. Ya, masuk. Barusan masuk tuh. Semua orang, Pak, jawabannya. Semua orang. Siapa nih? Semua orang itu spesifik. Harus ada satu kata lagi. Satu atau dua kata lagi. Atau tiga, deh. Semua orang yang megang uang. Kalau Ya. misalkan uangnya itu diinvestasikan, dia tidak akan terkena pajak inflasi sebenarnya. Jadi semua orang yang megang uang itu biasanya akan terkena pajak inflasi. Seperti itu. Benar ya? Oke, terima kasih. Jadi itu, yang membayar pajak ini, yang terkena pajak ini adalah semua orang yang megang uang. Ya, karena terkena inflasi akibat kebijakan seniorage. Tapi ini kalian harus pahami, bukan orangnya ini nyetor uang pajak ya, tapi secara tidak langsung karena inflasi, daya beli mereka tergerus. Inflasinya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh negara mencetak uang untuk menutup defisit APBN. Gitu. Itu adalah seniorage. Sekarang fenomena yang kedua, kita masuk yang hubungannya dengan inflasi dan uang beredar, itu adalah hyperinflation. Nah, hyperinflation itu secara umum merupakan tingkat inflasi di atas 50% per bulan atau sama dengan 50%. Ini definisi di textbook ini ya. Berbagai macam sumber lain mungkin di atas 100%. Dia tergantung sumbernya. Tapi secara umum itu bisa disepakati bahwa di atas 50% atau 50% per bulan itu bisa dikatakan hyperinflation. Nah, semua biaya-biaya yang timbul akibat inflasi tadi, biaya sosial, yang shoe leather cost dan seterusnya, itu akan semakin besar ketika terjadi hyperinflation, kan? Itu. Nah, uang akan gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai penyimpan kekayaan dan mungkin untuk fungsi-fungsi yang lain kayak unit pengukuran dan alat ukur. Nah, masyarakat mungkin akan beralih ke transaksi barter atau menggunakan mata uang negara lain. Gitu. Ini memungkinkan terjadi seperti halnya di Zimbabwe. Apa penyebabnya? Jadi hyperinflation itu disebabkan oleh pertumbuhan uang yang berlebihan. Pertumbuhan uang yang berlebihan. Ketika Bank Sentral mencetak uang, maka tingkat harga akan naik secara umum. Nah, ketika terus-menerus dilakukan, maka hasilnya itu akan menyebabkan hyperinflation. Ya kan? Kita lihat contoh hyperinflation yang terjadi di beberapa negara ya. Misalkan Israel pernah tahun 83-85 ini inflasinya naik 300%-an, terus jumlah uang yang beredarnya juga naik nih, 305. Brazil pernah, kemudian Argentina juga pernah. Argentina soalnya mereka juga menerapkan kebijakan defisit itu dibiayai oleh pencetakan uang. Mereka sangat besar nih inflasinya. Kan? Kemudian selain itu Zimbabwe yang paling terkenal sih Zimbabwe karena ini merupakan kisah nyata yang paling parah
untuk kasus hyperinflation, ya kan? Jadi kita lihat di Zimbabwe ini picture yang bawah ini, bawah kiri. Jadi mereka beli satu ayam itu harus bawa segepok-gepok uang nih. Karena kalau di receipt-nya nih, di bukti transaksinya, satu mineral water aja sampai harganya sekitar berapa nih? 2 miliar ya. Wah, 2 miliar Zimbabwe. Luar biasa itu. Maksudnya ini benar-benar mungkin negara mereka ini mencetak uang secara berlebihan ya. Sementara fundamental ekonominya nggak diperbaiki. Jadi pemasukan bagi APBN-nya itu bukan dari pemungutan pajak terhadap sektor bisnis, masyarakat, dan sebagainya, bukan dari aktivitas ekonomi, tapi dari mencetak uang. Ini yang menyebabkan inflasinya itu eksponensial pertumbuhannya, bahaya ya. Makanya pemerintah itu selalu menjadikan opsi menutup defisit dengan mencetak uang itu opsi yang sangat terakhir, karena efek sampingnya sangat besar dan merugikan biasanya. Nah, pada akhirnya Zimbabwe ini masyarakatnya mengabaikan dolarnya itu sendiri. Mereka cenderung menggunakan US dollar sebagai transaksinya, dalam transaksinya. Kayaknya masih deh sekarang. Nah, mengapa pemerintah kok menciptakan hyperinflation? Kan? Biasanya ini terjadi ketika pemerintah suatu negara itu tidak berdaya atau tidak bisa menaikkan pajak atau menjual surat utang. Kenapa kok nggak bisa? Mungkin pertama, ketika mereka menaikkan pajak, ekonominya itu belum berkembang sedemikian rupa sehingga pajaknya itu bisa dinaikkan. Artinya apa? Mereka masih pengen mengembangkan ekonomi, aktivitas ekonominya, namun di sisi lain mereka butuh pendapatan. Tapi ketika dipajakin, maka perkembangan ekonominya akan turun. Itu mungkin kasusnya. Atau yang kedua, mereka tidak bisa menjual surat utang. Artinya apa? Investor itu tidak mempercayai kredibilitas pemerintahnya. Kalau Indonesia sebenarnya bisa, karena Indonesia kan kreditnya, penilaian dari investor-investor itu, kredit ratingnya atau kredit rating lah, itu investment grade maksudnya. Jadi penilaian itu baik. Jadi pemerintah Indonesia ini kredibel dan dia bisa akan mengembalikan ketika investor itu menginvestasikan uangnya. Begitu. Sehingga ketika pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang, itu akan mudah dibeli atau pasti ada yang mau beli gitu. Nah, kalau negara-negara seperti Zimbabwe itu susah, ya kan? Surat utangnya, mau nerbitin surat utang siapa yang beli, ya kan? Percuma aja. Makanya mereka pada akhirnya mengambil keputusan yang cukup susah ya, dengan mencetak uang. Secara teori, solusi dari hyperinflation itu adalah menyetop pencetakan uang. Namun kenyataannya ketika dilakukan, untuk kasus Zimbabwe ini memerlukan pengendalian fiskal yang drastis dan dalam tanda kutip menyakitkan. Belanja pemerintahnya dipotong, artinya belanja pembangunan juga dipotong, mungkin gaji pegawai pemerintah dipotong, bantuan langsung tunai buat masyarakatnya dipotong. Jadi pembangunan ekonominya itu akan terhenti, akan stagnan. Karena ini yang dimaksud menyakitkan akibat dari pengendalian fiskal tersebut. Karena apa? Mereka nggak ada pemasukan sama sekali, ya kan? Begitu. Ini, jadi kalau ingin menyetop hyperinflation, ada beberapa variabel yang harus diperhatikan kalau kita balik ke teori. Permintaan uang, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, sama harga-harga, ya kan? Ketika kita ingin menurunkan inflasi, berarti jumlah uang yang beredar itu harus di stop, ya kan? Nah, ini akan permintaan uang masyarakat juga akan berhenti, ya kan? Tingkat suku bunga juga akan turun dan sebagainya, inflasi juga akan turun. Tapi tidak segampang itu pada kenyataannya sih. Ya, ini adalah kalau kita kaitkan ke teori, harusnya untuk menyetop hyperinflation ini kita melihat konsep tadi, teori kuantitas permintaan uang,
kemudian teori yang tadi permintaan uang itu sendiri dan sebagainya. Nah, kita tutup dengan informasi atau pemahaman dari mazhab klasik yang membagi variabel itu menjadi dua. Jadi topik-topik sebelumnya kayak sistem moneter, kemudian analisis yang PDB, CIGX, itu kita sudah mengkombinasikan antara variabel real dengan variabel nominal. Kan kalau variabel real itu apa? Variabel real itu merupakan suatu variabel yang diukur dalam unit fisik. Jadi misalkan kuantitas output yang diproduksi itu kan fisik, misalnya 1, 2, 3. Atau ketika kita ngomong upah real, itu merupakan output yang diterima per jam dari suatu pekerjaan. Kayak misalkan upah real saya misalkan per jamnya 5. Artinya apa? Saya menerima 5 output dalam perekonomian sebagai imbal dari hasil kerja saya. Itu upah real dalam output ya. Kalau tingkat suku bunga real juga dalam output. Nah, sementara di sisi lain ada yang dinamakan variabel nominal. Jadi variabel nominal ini diukurnya unitnya uang. Jadi contohnya misalkan upah nominal. Jadi saya per jamnya misalkan 1 juta misalkan. Wah, ini juga itu pekerjaannya. Per jamnya 1 juta, dibayar 1 juta. Atau misalkan yang pekerja part time dibayarnya 75.000 per jam, gitu misalkan. Dan seterusnya itu adalah variabel nominal. Tingkat suku bunga nominal juga biasanya adalah ukurannya rupiah yang diterima misalkan saat di masa depan. Jadi tingkat suku bunga nominal adalah rupiah yang diterima di masa depan dengan meminjamkan sejumlah uang tertentu saat ini. Jadi satuannya itu rupiah. Begitu. Ini adalah pembagian variabel oleh mazhab klasik. Karena dalam mazhab klasik mereka ini memiliki pemikiran bahwa variabel nominal itu tidak mempengaruhi variabel real, kan? Dan juga kaitannya dengan konsep mereka yaitu netralitas uang. Jadi perubahan suplai uang itu tidak, kata mereka ya, tidak mempengaruhi variabel real. Tapi dalam realitasnya uang itu netral hanya dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek itu akan mempengaruhi variabel real. Gitu. Lebih cepat nih. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, Muhammad Iksan, silakan. Ini kan tadi pas Bapak menjelaskan kalau inflasi itu terjadi menyebabkan Halo. Suaranya potong-potong nih. Nggak kedengeran. Tes. Oh ya, masuk. Sip. Ini Pak, waktu terjadinya inflasi kan harga barang dan harga bahan pokok itu cenderung naik kan Pak. Nah, ya. Di saat terjadi deflasi, kenapa harga barang pokok itu tetap tidak menurun gitu Pak? Lebih banyak yang tetap daripada diturunkan harganya. Itu kenapa ya Pak? Harga barang tetap, kalau inflasi harga barang naik ya kan, kalau deflasi harga barang tetap. Maksudmu gitu? Bukannya, iya, Pak. bukannya turun ya? Harusnya kan turun kan? Iya kan harus. Iya Pak. Ya kayak gitu. Oke. Jadi biasanya kalau kita ngomong masalah inflasi itu kan kenaikan harga barang secara umum ya kan. Barang-barangnya apa aja? Barang-barangnya adalah barang yang kena survei, kelompok barang yang kena survei oleh BPS ya kan. Nah, ketika deflasi harusnya logikanya berarti barang-barang ini harganya turun relatif terhadap harga
periode sebelumnya, ya kan? Harusnya gitu. Tapi kenapa kok kenyataannya nggak turun? Nah, yang terjadi adalah mungkin pedagang itu, logikanya kan pedagang biasanya mana ini nurunin harga, ya kan? Atau itu yang pertama, pedagangnya tidak menurunkan harga, ya kan? Karena mungkin dia menganggap ya konsumen nggak akan melihat inflasi dan sebagainya. Atau yang kedua, memang ternyata harga yang kamu rasakan tidak turun itu tidak terpantau atau tidak masuk ke kelompok barang yang dijadikan penghitungan inflasi. Itu ada dua hal. Yang pertama secara dari sisi pelaku ekonominya yang tidak menurunkan, atau yang kedua adalah secara teknis kriteria barangnya itu tidak masuk kelompok barang yang tidak dihitung inflasi. Kayak gitu sih. Tapi kecenderungannya memang saya juga melihat fenomena yang sama juga sih. Kadang-kadang ini kok barang-barang nggak turun ya, padahal deflasi. Gitu. Jadi mungkin apa BPS yang salah surveinya atau ketika disurvei objektif dikasih tahu harganya, tapi ketika dijual itu ternyata harga yang lama gitu, harga yang bukan sudah mengalami penurunan. Gitu sih. Begitu ya Muhammad Iksan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Mohon izin untuk ACC Fania. ACC apa? Fania, Pak. Tadi keluar Zoom-nya. Oh iya. Oh iya, ada 2 orang. Oke. Kamu siapanya Fania? Temannya, Pak. Iyalah, temennya. Saya pengen dapat jawaban itu, maksud saya. Oke, ada lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tugas masih saya periksa ya. Ini kayaknya LMS itu sering error ya. Saya dari kemarin mau upload file itu nggak bisa. Kalian juga merasakan yang sama nggak? Apa jaringan saya ya? Sering error juga ya? Ya gitu, Pak. Emang LMS. Iya, maksud saya apakah kita bikin Google Classroom aja gitu. Maksud saya biar nggak terhambat juga kalau saya nunggu LMS-nya benar-benar berjalan dengan baik, itu lama juga. Mungkin saya siapkan Google Classroom kali ya. Jadi untuk file bisa saya upload di situ. Iya, Pak. Soalnya kalau ya jujur lebih enak Google Classroom sih, Pak. Soalnya ada notifikasinya. Kalau dari LMS kan nggak ada, Pak. Iya. Soalnya masalahnya depannya bakalan ya harusnya seiring dengan perbaikan ya. Depannya bakalan pakai LMS terus sih. Memang bagus kita punya sistem sendiri, tapi kalau misalkan belum stabil kayak gini, mungkin karena saking banyaknya akses, jadinya kolaps sistemnya ya. Ya mudah-mudahan sih kita bisa dukung ya. Tapi akan saya coba create Google Classroom untuk sementara supaya komunikasi kita atau kirim-kirim filenya lebih lancar. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Selamat sore, Pak. Oh, oke. Siapa nih? Saya Pak Rian Edward, absen 24. Suaramu kecil banget. Rian Edward, absen 24, Pak. Oke, Rian Edward. Apa pertanyaannya? Terkait dengan negara-negara dengan kondisi inflasi yang berbeda-beda. Misalnya, Pak, apabila ada suatu negara yang berada dalam kondisi hyperinflasi, menggabungkan diri dengan negara yang dengan tingkat inflasinya itu rendah, Pak. Apakah negara setelah proses pembentukan negara baru tersebut menghapuskan kondisi hyperinflasi di salah satu negaranya? Atau bagaimana, Pak? Bagaimana mekanisme penyesuaiannya? Misalnya seperti contoh tadi, negara Zimbabwe bergabung dengan negara Afrika Selatan yang tingkat inflasinya itu hanya 4%, tergolong rendah, Pak.
Mohon maaf Oke, jika coba saya pertanyaan kurang ini, Pak. Terima kasih banyak. kurang banyak gitu. Atau kurang sulit ini pertanyaannya. Ini kelihatan nggak file saya? Oh ya, ini ya maksudnya yang ini ya. Oke. Yang itu Pak, list negara dengan persentase. Oh, dengan hyperinflation ya. Yang ya, tabel Pak. tadi ya. Iya, Pak. Ini nih. Ini bukan. Iya, Pak, itu, Pak. Oke. Jadi seandainya misalkan Rian tadi bilang Zimbabwe itu bergabung dengan negara yang inflasinya rendah, most likely nggak akan terjadi ya sebenarnya. Maksud saya, misalkan kita nih Indonesia relatif rendah, mau nggak kita menerima, oke saya gabung aja Zimbabwe dengan Indonesia, dari kitanya pasti nolak. Tapi kalaupun itu terjadi, saya lagi mikirin nih, kalau rendah berarti kita akan menggabungkan sistem. Nah, di sini kuncinya, apakah nanti sistem pembayaran mata uang itu akan ngikut yang mana gitu. Yang pasti kalau misalkan mata uang Zimbabwe bapuk, ya ditinggalin pastinya ya kan. Pasti penggabungan tadi itu bakalan ngikut ke sistem pembayaran atau mata uangnya Indonesia. Gitu. Itu yang pertama. Berarti diabaikan, benar-benar di-abandon mata uang Zimbabwe, kemudian ya udah. Yang pasti akan butuh uang banyak untuk menukarkan mata uang tadi yang lama itu dengan mata uang rupiah. Tapi yang pasti nilai dari penukarannya itu akan berbeda karena harus mengikuti dengan. Jadi untung banget kalau mereka misalkan, bukan untung sih, berarti $1 Zimbabwe itu berapa, Rp1 itu berapa dolar Zimbabwe, mungkin mereka akan merugi juga. Jadi misalkan mereka ingin menukarkan mata uang Zimbabwe ke rupiah, mereka butuh uang yang banyak ya kan, tapi ketika mereka tukarkan, mereka hanya dapat rupiah yang lebih sedikit. Begitu. Nah, itu sih salah satu mekanisme yang paling masuk akal ya untuk dilakukan. Jadi yang sistemnya paling lemah itu akan diabaikan, maka dia akan mengadopsi sistem negara yang lebih kuat. Dalam hal ini contohnya Indonesia, ya kan? Begitu. Yang terjadi inflasinya, ya kemungkinan kalau diabaikan, harusnya sih inflasinya akan ngikutin inflasi Indonesia ya. Kayak gitu sih. Menurut saya kayak gitu ya. Tapi ini jarang terjadi, apalagi kalau negaranya sistemnya udah kayak Zimbabwe, mana ada yang mau gabung. Negara sistemnya bagus sama dua-duanya bagus pun belum tentu mau gabung ya kan. Apalagi kalau yang satunya sistemnya jelek gitu. Ya gitu ya, Rian. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya Pak. Siapa nih? Wah, Steven ya? Iya Pak. Mungkin agak berkaitan sama pertanyaan Rian Pak, kan tadi solusinya sebenarnya salah satunya di Zimbabwe katanya bisa menghentikan produksi pencetakan uang Pak. Ya. Gimana kalau misalkan kayak isu di Indonesia Pak, misalkan mau redenominasi Pak, bukannya bisa juga Pak direset lagi ke Rp1 gitu Pak, ke Zimbabwe misalnya. Zimbabwe. Oke, berarti ini harus kalian pahami, redenominasi itu tidak sama dengan sharing ya kan, atau mereduce, apa sih bahasa Indonesia, mengurangi nilai uangnya itu sendiri ya kan. Kalau redenominasi dia hanya menghilangkan nolnya aja, tapi daya belinya sama. Kan kalau misalkan Zimbabwe tadi ini ya, misalkan dua ini kan mereka beli ayam itu, saya ini ya, saya zoom out. Mereka beli ayam, mereka perlu misalkan nih bertumpuk-tumpuk nih, saya nggak tahu berapa pecahannya,
tapi bergepok-gepok uang Zimbabwe. Nah, kalau misalkan diredenominasi, mereka hanya menghilangkan, misalkan diredenominasi sebanyak juta nih, satuan jutanya ya dihilangkan. Tapi nilainya itu tetap sama. Ketika mereka mau beli ayam, mereka harus menggunakan uang yang sama, cuma angkanya nolnya aja yang udah hilang gitu. Jadi redenominasi itu tidak mengurangi atau menambah daya beli, dia hanya mengurangi nominalnya aja yang di belakang. Itu yang pertama yang harus kalian pahami. Jadi tidak akan memecahkan masalah hanya dengan melakukan redenominasi di Zimbabwe. Menurut saya mereka harus kalau yang mereka lakukan juga salah satunya itu adalah membuat mata uang baru. Tapi pada akhirnya karena fundamental ekonominya ya tidak diperbaiki, itu kan fundamental ekonomi yang memberikan negara itu pemasukan ya kan. Kalau ekonomi jalan, pajak akan naik ya kan, pemasukan dari pajak akan naik. Kemudian kredibilitas negaranya juga naik, bisa menerbitkan surat utang. Nah, mereka bisa punya opsi lain untuk membiayai defisit APBN, tapi nyatanya yang menjadi masalah fundamental ekonomi mereka juga parah, ditambah pemerintahannya mereka itu sangat korup ya. Pemerintahnya foya-foya dan sebagainya. Maksudnya tidak mempedulikan pembangunannya dan sebagainya, lebih ke untuk memperkaya pejabatnya. Nah, itu yang menyebabkan pilihannya sulit bagi Zimbabwe. Dia nggak ada pilihan untuk dari pajaknya, dari menerbitkan surat utang. Jadi ya udah, mereka dengan mata uang yang baru itu mencetak uang lagi terus. Akhirnya sama aja masyarakatnya, inflasi tinggi, mata uangnya tidak berharga, masyarakatnya hanya menggunakan mata uang dolar, kayak gitu. Kayak gitu sih, mudah-mudahan menjawab ya, Stephen ya. Jadi redenominasi itu tidak bisa menjawab hyperinflation sebenarnya. Baik Pak, terima kasih Kalau, Pak. Nah, oke. Salah satu contohnya Indonesia pernah melakukan centering sih zaman dulu karena inflasi yang tinggi. Centering itu bisa sih, bisa, tapi pada derajat tertentu itu juga bisa merugikan karena centering ini beda sama redenominasi. Centering ini memangkas daya beli uang suatu pecahan, kan misalkan 10.000, ketika di centering dia nilainya jadi 5.000 misalkan, jadi dicoret jadi 5.000. Nah, ini daya belinya turun, tadinya uang 10.000 bisa beli satu aqua botol, ketika di centering dia nggak bisa beli satu aqua botol lagi, dia butuh 20.000 baru bisa beli aqua botol. Jadi daya belinya turun. Nah, ini mungkin bisa menekan inflasi pada derajat tertentu ya kan, karena daya beli turun maka permintaan juga akan turun terhadap barang ya kan, maka dia akan menurunkan aktivitas ekonomi, inflasi juga akan turun. Itu salah satu cara pengalaman di Indonesia yang pernah dilakukan zaman tahun 65 kalau nggak salah, apa ya pokoknya 60-an deh, gitu kan. Entah kalau di Zimbabwe ini efektif nggak, karena inflasinya udah parah banget ya. Seperti itu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan di room chat, Pak. Room chat ya. Ini kayak webinar aja ini. Di room chat. Coba saya lihat. Mana room chatnya? Chat. Oke, dari Elvia ya. Kebijakan BI nyetak uang 75.000 beberapa waktu lalu. Apakah ini adalah salah satu strategi meningkatkan pendapatan di tengah kondisi pandemi karena pemerintah tidak bisa meningkatkan tarif pajak maupun menjual surat utang? Kemudian mengenai fenomena masyarakat yang menjual uang tersebut, kami terbilang langka, bahkan ada yang menjualnya dengan uang. Apakah hal ini salah satu faktor yang memicu hyperinflation? Jadi kalau uang 75.000 ini sebenarnya ini ya. Jadi saya juga dapat nih 75.000, bukan dapat sih, saya beli sebenarnya. Jadi saya nukerin uang 75.000 saya yang dengan uang kertas yang lecek-lecek itu saya tukarkan dengan 75.000 yang baru, ya kan? Artinya tidak ada transfer daya beli, ya kan?
bukan BI ngasih uang ke saya. Kalau ngasih uang saya mungkin terjadi inflasi karena saya itu meningkatkan daya beli saya, jumlah uang beredar itu lebih banyak, maka transaksi lebih banyak, maka inflasi mungkin terjadi. Tapi kalau saya beli itu hanya saya ganti uang pecahan saya dengan uang pecahan 75 yang baru, begitu ya. Dan ini kemungkinan tidak akan menjadi inflasi karena kayak nukerin uang kertas saja gitu, nggak meningkatkan daya beli. Itu yang pertama. Apakah hal ini strategi meningkatkan pendapatan? Menurut saya sih enggak ya. Ini bukan salah satu strategi meningkatkan pendapatan karena ini lebih ke karena setiap 25 tahun sekali BI pasti mengeluarkan uang ini peringatan dan menurut saya nantinya bagi saya nih uang 75.000 ini itu tidak akan saya walaupun bisa untuk transaksi tapi tidak akan saya jual, lebih saya simpan sebagai barang koleksi ya kan. Dan ini tidak akan meningkatkan inflasi. Itu pertama yang tadi saya bilang, ini tidak akan meningkatkan inflasi. Ini urusan lain ketika nanti misalkan 100 tahun lagi anak cucu saya yang ngejual dan itu jadi barang apa ibaratnya barang langka, antik, itu beda kasus ya. Dan itu mungkin tidak akan menimbulkan inflasi yang parah gitu, karena beda, nggak akan. Ini bukan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat, uang antik ini dalam tanda kutip ya nanti di masa depan, kayak gitu. Jadi tidak akan menyebabkan inflasi, hyperinflation. Nah kalau pertanyaannya karena pemerintah tidak dapat meningkatkan tarif pajak maupun menjual surat utang, itu enggak, itu persepsi yang ini ya, yang keliru bahwa uang pencetakan 75.000 ini untuk menutup pendapatan pemerintah dari pajak. Enggak, pajak itu tetap ada masuknya walaupun memang menurun, sementara penerbitan surat utang itu tetap jalan dan investor banyak tetap gitu. Jadi kita juga punya mekanisme bilateral, penerbitan utang bilateral ataupun multilateral. Jadi nggak ada kaitannya antara 75.000 dengan menutup pendapatan karena apa ya? Tadi yang saya bilang ini tuh kalau misalkan peredaran uang 75.000 itu hanya lebih menukarkan uang masyarakat dengan uang kertas yang baru gitu aja sih. Jadi nggak akan menciptakan inflasi dan bukan untuk tujuan pendapatan negara. Kayak gitu ya. Boleh menanggapi nggak, Pak? Kan boleh. 75.000 tadi itu, Pak, sebenarnya kan harusnya uang fiat kan, Pak? Maksudnya bisa untuk transaksi. Nah, mungkin nggak, Pak, ini salah satu justru kebijakannya buat bikin deflasi, Pak, karena kan mengurangi uang beredar. Soalnya kan seperti Bapak tadi, Bapak bilang kan, Bapak justru nggak mau tukarkan uangnya lagi kan, maksudnya menggunakan untuk transaksi. Berarti kan sebenarnya uang ini punya potensi untuk dijadikan uang komoditas kan, Pak? Maksudnya punya nilai intrinsiknya buat dijual lebih dari harga yang nominal tertera. Ya. Jadi nggak, Pak? Oke. Yang pertama, uang fiat ini tetap jadi uang fiat ya. Untuk saat ini. Bukan uang komoditas, kecuali nanti yang kalau bertahun-tahun lagi. Karena harganya juga tetap akan 75.000 ya kan. Nggak ada nilai intrinsik yang bisa dijual gitu istilahnya dalam tanda kutip. Nah, bisa nggak ini untuk membuat deflasi? Nah, karena dia ketika diedarkan uang ini akan menahan daya beli masyarakat, maksudmu gitu kan ya? Menahan daya beli masyarakat bisa aja, tapi seberapa banyak sih uang 75.000 ini yang diedarkan? Ya gitu. Apakah bisa menahan kayak saya, misalnya saya punya 2, total 150.000 ya kan, itu kan dibandingkan dengan porsi pendapatan saya yang lain yang saya gunakan untuk belanja itu sangat kecil ya kan, berasa ini banget ya, maksudnya istilahnya 150.000 maksudnya bukan ke arah situ, 150.000 itu ya maksudnya inilah bukan porsi sesuatu yang saya tahan itu akan mempengaruhi inflasi ya kan. Saya nggak bisa
karena 150.000 karena uang baru ini saya jadi nggak bisa beli nasi Padang, pakai cabai dan sebagainya, itu nggak mungkin. Jadi akan sangat sulit ketika kita ingin membuat deflasi dengan menggunakan perantara kebijakan menerbitkan uang baru ini dengan harapan masyarakat menahan konsumsinya. Kayaknya agak sulit. Selain itu, nggak mungkin juga masyarakat mengkonversi semua uangnya menjadi uang 75.000 baru, ya kan? Dan dengan begitu masyarakat nggak akan membelanjakannya, itu sangat tidak mungkin. Kayak gitu. Tapi walaupun tanpa kebijakan itu, Indonesia ini sekarang ini 3 bulan terakhir udah deflasi karena pandemik. Jadi orang itu lebih banyak wait and see dan menahan uangnya untuk jaga-jaga, gitu. Karena situasi yang tidak pasti ini. Begitu ya, Stephen ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Khusus, lama banget nih. Lintang dulu. Siapa duluan nih? Oh, ya. Siapa duluan? Terima kasih. Saya Pak Lintang. Lintang. Pak, tadi kan kalau inflasi itu berarti harga-harga naik. Berarti secara nggak langsung nanti upah juga ikut naik kan, Pak? Upah. Apanya? Terus upah, ya. Terus nanti harga jual barang itu berarti naik kan? Berarti berarti ini dampak sama perpajakan gimana, Pak? Berarti kan porsi pajak yang diterima nanti juga naik gitu, PPH atau PPN. Jadi ini sebenarnya inflasi itu berdampak positif untuk perpajakan atau gimana, Pak? Oke, jadi inflasi dalam penghitungan dari sisi penghitungan APBN-nya aja, inflasi itu menjadi salah satu parameter penghitungan atau formulasi untuk memproyeksi pendapatan dari pajak, ya kan. Nah, ketika inflasi itu naik, otomatis secara nominal semua penjualan itu juga akan naik, ya kan. Karena inflasi ini kan penjualan sales itu kan P kali Y, ya kan. Jumlah barang dikalikan harga. Nah, ketika inflasi terjadi, harga ini P-nya akan naik, maka total penjualan itu akan naik. Ketika total penjualan akan naik, maka ketika kita pajakin, itu porsinya juga akan meningkat. Jadi, logika ekonominya harusnya naik. Pajak itu naik ketika inflasi naik secara nominal, ya. Seperti itu. Naik PNBP pun seperti itu, ada formulasi dari inflasinya juga. Kemudian masalahnya belanja negara juga akan naik juga, karena ketika kita memproyeksikan belanja negara, itu juga ada faktor inflasinya, gitu. Mulai dari belanja pegawainya, itu kita sesuaikan dengan inflasi, kayak gitu sih. Semuanya parameter nominal di APBN itu kan nominal, variabel nominal, itu pasti naik kalau inflasinya naik. Berarti ini inflasi itu punya dampak positif atau nggak ada dampaknya, atau sebenarnya sama aja gitu, Pak? Kalau kamu bilang positif atau negatif, tergantung sih, karena kalau misalkan pajak naik karena inflasi, ya kan, itu positif atau enggak? Kalau kita misalkan pajak naik, oke, penghasilan naik nih, APBN naik dari sisi penghasilan, tapi di sisi lain apa? Inflasi ini menyebabkan juga belanjanya juga naik, ya kan? Kayak gitu. Jadi tergantung, kalau misalkan faktor lainnya konstan, kenaikan inflasi ini akan di cancel off dengan kenaikan kenaikan pendapatan akibat inflasi, ini akan di cancel off efeknya oleh kenaikan belanja akibat inflasi juga. Jadi netral jadinya, kecuali faktor lain, misalkan ternyata inflasi naik, pendapatan naik, tapi belanjanya tidak naik, dalam arti naiknya tidak setinggi pendapatannya, itu akan lebih menciptakan defisit yang lebih kecil, kayak gitu ya. Ini konteksnya APBN ya, kayak gitu. Jadi relatif jawabannya, depend on situation. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Anasya, oke. Ini tentang yang distorsi harga relatif, Pak. Kan harga relatif itu kan turun pada saat perusahaan
menghadapi biaya menu, terus dia merubah harganya, tapi secara tidak terus-menerus. Ya. Maksudnya harga relatif perusahaan turun tuh gimana, Pak? Maksudnya kenapa dia jadinya turun? Oh, ini ya. Nah, yang dimaksud harga relatif apa dan kenapa kok turun gitu ya? Lebih ke penjelasan ini gimana ya? Iya. Oke. Saya itu. Oke, ini yang di biaya inflasi ya. Salah satunya itu menimbulkan distorsi harga relatif. Jadi dalam menghadapi menu cost biasanya kan perusahaan atau restoran itu mengubah harganya, tapi kan nggak mungkin misalkan harga cabai naik nih, oke, diubah menunya nih, harga menunya di print lagi dan sebagainya, kemudian minggu depan naik lagi, aduh diubah lagi harganya. Ini nggak akan terjadi secara terus-menerus kan, jadi biasanya oke, ya udahlah setiap semester sekali atau setiap 1 tahun sekali di awal tahun. Nah, yang ini yang menyebabkan perusahaan itu memiliki berbeda perlakuan atau berbeda respon terhadap kenaikan harga, ya kan, sehingga mereka akan memiliki harga relatif dibandingkan satu dengan perusahaan lainnya ya, satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ya, memiliki harga yang berbeda-beda. Ini yang dinamakan distorsi harga relatif kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin harga barangnya ini udah naik, tapi suatu perusahaan karena jadwal dia mengganti menunya itu sebulan lagi, dia belum menaikkan, kayak gitu. Udah nanti aja lah. Gitu. Atau perusahaan lain yang cenderung reaktif, perubahan harganya terjadi, dia langsung ganti menu, kayak gitu. Nah ini yang distorsi ini maksudnya, dan harga relatif itu adalah harga ini ya. Jadi kalau di sini dikasih contoh, perusahaan menerbitkan katalog baru setiap bulan Januari. Dan ketika harga naik secara umum sepanjang tahun, maka harga relatif itu turun. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan perusahaan menerbitkan setiap Januari, berarti ketika sepanjang tahun itu harganya naik, tapi perusahaan kan baru bisa menyesuaikan harga itu Januari tahun depannya lagi, ya kan? Sehingga ketika di-capture selama 1 tahun tersebut, walaupun harga secara umum itu naik, inflasinya naik, tapi harga relatif, harga menu di perusahaan, misalkan seluruh perusahaan di perekonomiannya itu setiap Januari baru mengubah harga. Tapi harga di perusahaan tersebut itu nggak berubah. Artinya harga relatifnya itu justru lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan inflasi. Itu maksudnya seperti itu sih. Intinya adalah terjadinya distorsi harga di pasar karena satu perusahaan dengan perusahaan lain itu beda-beda perlakuan terhadap inflasi ini, dan ini menyebabkan inefisiensi. Itu sih yang harus dipegang. Mungkin agak kata-katanya agak kurang jelas juga memang. Begitu ya, Anasya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Siapa nih? Saya masih bingung, Bella. Bella. Iya, Bella. Ya. Saya masih bingung yang Zimbabwe tadi. Nah, kan peredaran uang dan pergerakan uang tuh bisa diukur setiap kuartalan ya, Pak. Itu ya. apakah setiap 3 bulan pertama sebelum terjadinya inflasi itu apakah tidak ada yang memperkirakan bahwa akan terjadi hiperinflasi, Pak? Karena kan pastinya terlihat selama 3 bulan pertama kalau misalnya itu benar-benar parah. Terus kalau misalnya sudah seperti ini, kalau sudah di tengah-tengah mereka udah sadar bakal ada inflasi, apakah mereka tidak segera mengambil langkah atau mungkin ada langkah mereka yang salah? Itu kira-kira salahnya di mana ya, Pak? Oh ya. Yang pasti sih bukan salah kita ya. Jadi mungkin ya kalau saya bayangkan kenapa seperti tidak berdaya gitu mengantisipasi terjadinya hyperinflation, karena kan fenomena ini harusnya udah dilihat pergerakan variabel makroekonominya ya kan, udah kelihatan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah tadi fundamental ekonominya Zimbabwe ini tidak bagus, belum bagus gitu. Jadi
dia nggak ada pilihan. Tadi kan negara itu mempunyai 3 opsi dalam membiayai defisitnya. Dari pajak, dari penerbitan surat utang, atau pencetakan uang. Nah, yang 2 opsi pertama, itu susah karena fundamentalnya itu tidak mendukung. Kalau mungut dari pajak nggak cukup. Ya kan? Mungkin ada, tapi tidak cukup karena perekonomiannya tidak terlalu bergerak dengan pesat, produksinya tidak terlalu bergerak. Tambah di sisi lain belanja negaranya itu tinggi. Untuk ya saya nggak tahu, saya belum melihat secara detail, tapi saya pernah baca tingkat korupsinya cukup tinggi di Zimbabwe. Yang kedua, kredibilitas pemerintahnya itu diragukan oleh investor global, sehingga ketika menerbitkan menerbitkan surat utang, itu nggak ada yang mau invest. Saat pintu 1 atau opsi 1, opsi 2 kan ketutup. Yang ketiga lah yang diambil oleh Zimbabwe, dan itu dilakukan secara terus-menerus tanpa memperbaiki fundamental perekonomian mereka. Ini yang menjadi lingkaran setan. Lama-lama ya udah pertumbuhan inflasinya itu eksponensial. Semakin banyak kebutuhan, belanja negara semakin banyak mencetak uang terus dan terus. Itu yang menyebabkan pertumbuhan inflasinya eksponensial dan menyebabkan hyperinflation. Stopnya gimana? Pada akhirnya mereka coba berbagai macam kebijakan sih, keluarin uang baru, tapi masalahnya tetap nggak bisa nerbitin utang, sama pajaknya itu relatif tidak optimal, makanya dicetak lagi uang untuk menutupi defisit, dan itu terjadi terus-menerus sampai akhirnya nilainya terlalu parah ya, jadi lemah, mata uangnya sangat lemah dan tidak ini lagi berharga lagi, di abandon sama masyarakatnya pakai dolar Amerika Serikat gitu sampai saat ini kayaknya kalau nggak salah. Saya belum update sih. Negaranya masih ada juga kan Zimbabwe. Oke. Gitu ya. Ya, makasih Pak. Gitu. Jadi mungkin dia harusnya minta bantuan sama entah negara lain atau IMF atau World Bank, mungkin dikasih pinjaman dulu, baru dia memperbaiki fundamental ekonominya, cari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, produksinya dinaikin, itu bakalan meningkatkan pendapatan mereka. Lambat laun, akhirnya mereka punya fondasi fiskal yang kokoh dari sisi pendapatan. Kayak gitu sih. Lama-lama mereka tidak akan tergantung sama mata uang. Itu ya. Oke, udah 4:30, hampir sih. Saya cek dulu absennya, apakah aman. Oke, kartu mengajar udah saya simpan, absen, hadir, sudah, simpan presensi. Oke, udah. Oke, saya tutup kuliah. Oke, saya udah ya. Kalau ada pertanyaan lagi lewat email, lewat Telegram. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan libur ya? Oh enggak deh, minggu ini. Selamat long weekend ya. Cuma 3 hari, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat weekend. Liburan ya. Jangan jauh-jauh. Di rumah, Pak. Protokol kesehatan. Oke, siap. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Yuk. Selamat Terima kasih, sore. Bapak. Sini, Oke.